Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran di masa pandemi ini. Pembelajaran masih dengan menggunakan sistem online ya, karena kita tidak memungkinkan untuk bisa bertatap muka. Oke, mudah-mudahan tidak mengurangi apa yang seharusnya kita pembelajaran dengan menggunakan tatap muka. Ya, mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan bisa diikuti dengan baik dan masih tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran. Baik, untuk pemeliharaan listrik sepeda motor ya, kita masih berbicara tentang sistem starter. Dalam hal ini kita berbicara tentang prinsip kerja sistem starter elektrik. Ya, kemarin sudah sedikit saya singgung ya komponen-komponen tentang sistem starter elektrik, kemudian juga sistem kerja ya secara singkat. Nah, pada kali ini kita khusus untuk membahas tentang sistem kerja dari atau prinsip kerja dari sistem starter elektrik. Baik, kita mulai saja ya pembelajarannya tentang prinsip kerja sistem starter elektrik ya, pada mata pelajaran pemeliharaan listrik sepeda motor atau PLSM. Kita ketahui bahwa di dalam sistem starter elektrik ini ada beberapa komponen. Ya, yang pertama ini adalah baterai. Ya, seperti yang sudah kita ketahui bahwa baterai ini mempunyai fungsi adalah sebagai sumber daya. Ya, sebagai sumber tegangan dan arus untuk mensuplai rangkaian kelistrikan. Ya, terutama di sini adalah rangkaian kelistrikan sistem starter. Ya, rangkaian kelistrikan itu tidak hanya starter, nanti baterai juga mensuplai untuk penerangan, kemudian untuk sinyal dan lain sebagainya. Ya, yang nanti akan kita bicarakan adalah pada sistem starter. Ya, ini baterai. Ya, baterai pada umumnya yang digunakan ini adalah 12 volt. Ya, dengan kapasitas arusnya adalah 6 ampere hour ya, atau 6 Ah. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua ini adalah fuse ya, atau spring. Ya, jadi setiap kendaraan ya sepeda motor ini harus ada fuse atau spring. Fungsinya adalah sebagai pengaman. Ya, kemarin juga sudah dijelaskan. Ini apabila terjadi suatu kelebihan beban atau mungkin terjadi suatu konsleting ya, yang pertama kali rusak atau putus ini adalah spring ya, atau fuse ya. Jadi ini adalah sebagai pengaman apabila terjadi suatu konsleting, sehingga komponen-komponen yang lain itu akan aman ya, dan tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, misalnya terjadinya suatu kebakaran ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah kunci ya, kunci kontak ya. Ini adalah kunci kontak sepeda motor ya, yang berfungsi untuk menghubungkan arus dari baterai ke rangkaian ya, ke rangkaian atau komponen-komponen yang lain ya. Ya, di sini antara lain misalnya pada switch starter ya, ini
sehingga berikutnya ini adalah switch starter ya, yang berfungsi untuk menghubungkan arus dari kontak ya. Setelah kontak di on, starter ini menghubungkan arus ya dari kontak menuju ke relay starter ya. Ini komponennya ya, relay starter ya. Jadi relay starter ini pada dasarnya juga adalah suatu switch ya, saklar. Tapi di sini sistem kerjanya adalah dengan magnetik ya. Jadi di sini ada arus besar dan arus kecil ya. Di sini arus besar ya, ini adalah arus kecil. Arus besar ini nanti masuk ke dinamo. Arus kecil ini adalah sebagai penghasil magnet ya yang ada di sini. Nanti ada sistem kerja dari starter ini, relay starter. Oke, berikutnya adalah dinamo starter. Ini komponen utama di dalam sistem starter adalah dinamo starter. Oke, ini komponen-komponen yang diperlukan di dalam sistem starter yang kemarin sudah saya jelaskan. Bagaimana rangkaiannya ya. Negatif dari baterai ini menuju kepada massa atau ground ya, ini. Kemudian positif ini menuju kepada fuse ya, menuju kepada fuse sebelum kepada rangkaian. Jadi harus melalui fuse terlebih dahulu. Kemudian fuse ini baru menuju kepada rangkaian atau komponen-komponen yang lain ya. Ini masuk dari fuse, ini ada yang menuju kontak ya. Ini menuju kontak ya, berarti positif dari baterai melalui fuse menuju ke kontak. Kemudian di kontak ini untuk sistem starternya ini ada dua kabel ya, yang satu sebagai input, yang berikutnya ini adalah sebagai outputnya nanti ya. Nah, berikutnya selain ke kontak ini juga masuk kepada starter relay starter ya. Ini masuk ke relay starter ini ya. Kemudian berikutnya dari kunci kontak ini keluar ya, masuk kepada switch starter ya, switch starter, karena ini sama-sama sebagai saklar ya. Ini kunci kontak juga sebagai saklar, switch starter juga sebagai saklar, maka di sini hubungannya hanya ada dua ya. Tapi kalau kunci kontak yang komplit itu untuk bermacam-macam ya. Kayak motor-motor yang sekarang itu untuk bermacam-macam, tidak hanya untuk starter saja ya. Tapi untuk jok dan lain sebagainya ya. Oke, jadi dari switch starter ya, ini nanti menuju kepada relay starter ya. Relay starter, kemudian di situ ada pada relay starter itu ada dua kabel, yang satu itu masuk switch starter, kemudian yang satunya masuk ke massa ya, atau ground ya. Kemudian relay starter ya, yang berikutnya masuk kepada dinamo starter ini ya. Ini sebagai positifnya masuk ke dinamo starter, kemudian negatif dinamo starter ini masuk ke body ya. Body dari dinamo starter ini adalah massa ya. Jadi ini langsung menuju ke massa ya. Pada umumnya untuk ini saya gunakan warna seperti ini
ya, untuk menunjukkan bahwa semua massa di sini adalah berwarna hijau. Ya, ini. Nah, bagaimana perjalanannya arus? Ya, perjalanan arus ini pada bagian positif dari baterai ini akan menuju kepada fuse. Ya, jadi arus itu mengalir dari positif nanti menuju ke negatif. Ya, coba perhatikan nanti ya. Ini perjalanannya arus. Ini adalah arus yang besar dari baterai menuju fuse. Terus langsung menuju ke relay starter. Ini. Menuju ke relay starter. Ini arus mengalir langsung ke sana. Ya, tapi berhenti di sini. Karena apa? Karena relay starter itu belum bekerja. Karena belum mendapatkan arus atau tegangan. Nah, kemudian di sini setelah fuse ini ada titik percabangan. Ya, kita tahu bahwa suatu rangkaian pada suatu titik percabangan maka di situ akan ada pembagian arus. Ya, sesuai dengan hukum Kirchhoff tentang arus. Ya, apabila pada suatu titik percabangan maka jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, jumlah arus yang masuk ke titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar titik percabangan. Jadi di sini masuk ke dari baterai, ini masuk ke titik percabangan, ini keluar ke relay, kemudian satunya keluar menuju ke kontak. Ya, dari ini ya, yang menuju ke relay starter ini adalah arus yang besar. Ya, sementara yang masuk ke kontak ini adalah arus yang kecil. Ini saya gambarkan anak panah yang kurus ya, yang kecil ini. Ini masuk ke kontak. Ya. Begitu kontak kita on, ya, maka arus itu akan mengalir dari kontak masuk ke switch starter. Ya, atau saklar starter atau tombol starter. Ya. Berarti ini arus sudah standby di sini. Ya, arus sudah standby di sini. Ya, begitu on kontak, ini arus sudah standby di sini. Ya, tinggal dilanjutkan. Untuk melanjutkannya, maka kita tekan tombol starter. Maka arus itu akan diteruskan ya oleh tombol ini. Jadi di sini adalah sebuah saklar, maka di sini akan terhubung. Ya, maka arus yang ke sini ini masuk ke sana. Ya, dari kabel yang merah ini menuju yang kuning ini. Ya. Sehingga di situ akan ada aliran arus, tapi arus yang kecil. Ya. Ini menuju kepada relay starter. Ya, ini pada spoolnya nanti ya. Ini pada spool ya. Nah, berikutnya dari kabel yang kuning ini menuju ke kabel yang hijau menuju ke ground. Ya, jadi arus itu mengalir dari positif ya menuju ke negatif melalui rangkaian-rangkaian ini. Maka dengan demikian pada relay starter ini akan timbul gaya medan magnet. Ya. Gaya medan magnet inilah yang nanti akan menarik saklar yang ada di sini. Ya, antara titik ini ya dengan titik ini yang menghubungkan dari aki ya atau baterai ya melalui fuse, kemudian nanti menghubungkan ke dinamo starter. Ini. Jadi di sini akan terhubung. Ini karena di dalamnya ini berupa saklar, tapi saklarnya itu saklar magnetik ya dengan gaya magnet yang ditimbulkan dari arus yang mengalir di sini. Jadi di sini ada suatu gulungan
ya. Ini masuk ya menuju kepada dinamo starter, itu arus yang besar. Jadi yang tadi berhenti hanya di sini, setelah ini mendapatkan suatu trigger atau tegangan, maka di sini akan terhubung, maka arus mengalir sini. Nah, karena ini adalah suatu gulungan ya, di sini ada komutator dan armatur ya, koil. Nah, nanti arus di sini akan menuju ground. Ini dinamo akan bekerja ya. Jadi dengan bekerjanya relay starter ini, maka dinamo itu akan bekerja ini ya. Jadi ini akan berputar, maka ini aliran arusnya akan berbalik langsung menuju ke aki lagi, dan seterusnya selama ini masih kita tekan, ini akan berputar ya. Tapi ini tidak boleh kita pencet terus ya. Pada tombol starter ini tidak boleh kita tekan secara terus menerus. Jadi kalau mesin itu sudah bergerak ya, sudah berfungsi menyala, maka cukup ya, switch starter kita hentikan ya. Ini karena kalau diteruskan ini bisa merusak ya, merusak rangkaian ini. Oke, itu sistem kerja dari starter ya, sistem starter. Nah, berikutnya ini prinsip kerja dari relay starter. Coba perhatikan gambar di sini ya. Relay starter yang tidak aktif ini artinya belum mendapatkan tegangan koil ini, koil yang di atas ini ya. Jadi ini terdiri dari koil ya, kemudian di sini ada inti besi, ini sebagai saklarnya. Nanti ini sebelum ada tegangan, posisi saklar itu masih terbuka, jadi inti besi belum ketarik ke atas, masih posisi terbuka ujung ini dengan ujung ini. Berarti seperti yang ini ya, ini ya, belum terhubung ya. Tapi setelah ini ya, setelah ini mendapatkan arus yang kecil, nah baru inti besinya itu akan tertarik ke atas, tak ya, ini akan nempel, sehingga arus besar itu akan mengalir menuju ke motor starter yang tadi ini sudah saya jelaskan ini. Nah, langsung menuju sini. Ini prinsip kerja dari relay starter ya, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Oke, nah, itu sistem starter yang sederhana, artinya motor-motor bebek itu biasanya hanya seperti itu ya. Tapi kalau motor VMatic ini ada tambahan di sini ya. Di sini ada switch rem depan dan switch rem belakang yang kemarin juga sudah saya jelaskan. Nah, ini meletakkannya itu setelah kunci kontak sebelum switch starter. Jadi walaupun switch starter ini kita tekan berulang kali, kalau rem ya, handle rem baik itu untuk rem depan ataupun rem belakang, handle kanan ataupun handle kiri, belum kita tekan, maka tidak akan ada arus yang mengalir, yaitu arus kecil. Ini tidak akan mengalir ya. Kalau di sini tidak ada arus yang mengalir, maka relay starter pun tidak akan bekerja, maka motor tidak akan berputar. Ini yang VMatic. Demikian pula yang sistem kopling ya, yaitu motor-motor sport ya, yang kopling manual ya, maksudnya yang kopling manual. Ini juga saklarnya di sini sama, termasuk saklar standar untuk VMatic ya, saklar yang terletak di standar samping ini
nanti menghubungkannya juga di sini ya semuanya. Jadi ini berbarengan ini dengan sistem rem depan dan belakang ya. Untuk standar ini tinggal ditambahi di sini ya, ini ya ini. Jadi kalau standar itu dalam kondisi sedang membuka, maka switch-nya juga akan terbuka seperti ini, sama. Tapi begitu ditutup, maka switch-nya ini akan terhubung ke sana. Ini. Demikian pula yang spot, ya. Jadi kalau dalam kondisi netral, maka lampu indikator netral itu akan menyala, starter itu akan langsung bisa kita nyalakan karena switch ya, switch yang netralnya itu terhubung ya. Tapi sebaliknya ketika persneling atau gigi masuk satu atau dua dan seterusnya, maka posisi switch yang ada pada apa ini kopling ya, handle kopling itu tidak terhubung ya, sehingga tidak bisa kita starter, maka harus handle-nya harus kita tekan ya untuk menghubungkan arusnya ya. Itu handle-nya harus kita tarik ya, handle dari kopling, maka switch starter itu akan bekerja dengan baik. Itu ya tentang sistem kerja dari sistem starter ya pada sepeda motor ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu ya, ilmu yang bermanfaat ya, terutama pada ilmu tentang sepeda motor ya. Kalau ada kurangnya mohon komen saja di video ini ya, di kolom komen ya, untuk perbaikan video yang sudah saya buat ya. Demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih ya, sampai berjumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.